Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, NIM 193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu National Tax Planning dan International Tax Planning. Pada intinya, kedua jenis tax planning di sini yaitu adanya penghindaran tarif pajak tertinggi. Selain itu, ada percepatan pengakuan pendapatan, alokasi ke beberapa wajib pajak, penangguhan pembayaran pajak, tax exclusive maximization, transformasi pendapatan kena pajak menjadi tidak kena pajak, transformasi non-deductible menjadi deductible, terus percepatan atau menciptakan deductible atau beban yang dapat dibebankan ke dalam pengurangan pajak. Selanjutnya mengenai aspek kebijakan akuntansi dan administrasi. Akuntansi di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Perbedaan kedua akuntansi di sini yaitu pada sistem pengakuan penghasilan dan beban, pada sistem penilaian persediaan, pada metode penyusutan, revaluasi aset tetap dan sewa guna usaha atau lease. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi kegiatan dalam administrasi pajak yaitu memeriksa transaksi-transaksi utama dan menciptakan sistem pengawasan internal. Sehingga dalam administrasi pajak ini diharapkan pendataan-pendataan menjadi lebih teratur. Selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan perpajakan. Yang pertama mengenai target. Jadi tekanan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak. Ada tidaknya rencana ketentuan pajak baru, insentif hanya untuk kepentingan tertentu. Kemudian mengenai tentang pemeriksaan pajak. Untuk memastikan, jadi pemeriksaan pajak itu untuk memastikan bahwa WP atau wajib pajak telah membayar pajak dan tidak menyalahgunakan sistem self-assessment. Hak mengajukan keberatan. Dalam mengajukan keberatan perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu tingkat efektivitas mengajukan keberatan. Jadi tingkat efektivitas mengajukan keberatan bagi wajib pajak itu sifatnya terbatas. Jadi meskipun ada hak untuk mengajukan keberatan, namun di sini sangat sulit sekali untuk mengajukan keberatan. Kemudian tentang perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Dalam melaksanakan perencanaan pajak perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu mengenai tentang bentuk badan, lokasi, kemudian pengecualian potongan pengurangan penghasilan kena pajak, kemudian mendirikan perusahaan satu jalur usaha, metode penilaian persediaan, mengenai tunjangan atau memberikan tunjangan, kemudian sewa guna usaha, hak opsi, metode penyusutan, penundaan pembayaran, dan lain-lain. Jadi hal-hal tersebut bisa digunakan untuk melakukan perencanaan pajak sehingga pajak tidak dikenakan tarif pajak tertinggi, melainkan sebaiknya pajak itu dikenakan dengan tarif pajak terendah. Jadi penghindaran pajak di sini tidak melakukan pelanggaran hukum, melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan tax avoidance. Perkenalkan, nama saya Ismatul Harisya, NIM 229. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pajak untuk pajak penghasilan. Materinya ada laba akuntansi versus penghasilan kena pajak, penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, dan penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. Perencanaan pajak untuk pajak penghasilan. Nah, sebelum melakukan strategi perencanaan pajak, terlebih dahulu kita harus bisa memahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Yang pertama tentang laba akuntansi, itu perhitungannya bertumpu pada prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait. Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya mengenai penghasilan kena pajak.
atau disingkatnya PKP. PKP berdasarkan prinsip taxability deductibility, di mana suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak. Untuk menghitung PKP ini minimal ada 5 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada penghasilan yang menjadi objek, yang kedua penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yang ketiga penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, 4 biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yang terakhir yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan yang menjadi objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya itu seperti ini. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Yang ketiga itu adalah laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan pengambilan utang, dividen, royalti, dan lain-lain. Contoh lainnya teman-teman bisa membacanya di buku halaman 141 sampai dengan 142. Yang selanjutnya ini mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi ini penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tentang pengecualian ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contohnya seperti berikut ini. Yang A, yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil. Yang kedua itu harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. B, warisan. C, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham. D, itu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natuna dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Lalu ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Contoh lainnya teman-teman bisa baca di buku di halaman 142 sampai dengan 143. Berikutnya mengenai penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. Menurut ketentuan PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilannya sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, itu penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha real estate,
usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Oke, next yaitu tentang biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung PKP diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai berikut. Yang pertama itu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ada banyak yang lainnya, teman-teman bisa membacanya di buku halaman 143 sampai 144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lidiana Tasari, NIM 212. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50%. Yang ketiga, strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh badan. Dan yang keempat, pemilihan alternatif berdasar pembukuan. Dan yang kelima, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, pemilihan metode penilaian persediaan. Dan yang ketujuh, pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dan yang terakhir, pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, di mana ini terdiri atas pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, premi asuransi kesehatan dan kecelakaan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, pajak penghasilan, dan gaji yang dibayarkan oleh anggota sekutu. Selanjutnya tentang biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50%, yaitu terdiri atas biaya perolehan atau pembelian telepon yang dimiliki atau dipergunakan oleh perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa atau perbaikan besar kendaraan sedan, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan. Yang selanjutnya, strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh badan. Yang pertama, pemilihan alternatif dasar pembukuan basis kas atau basis akrual. Yang kedua, pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Dan yang ketiga, pemilihan metode penilaian persediaan. Dan keempat, pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. Dan yang kelima, pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Yang keenam, transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak. Yang ketujuh, optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. Yang kedelapan, permohonan pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25. Dan yang ke-9, pengajuan surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 dan 23. Dan yang ke-10, rekonsiliasi SPT. Dan yang terakhir, penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan alternatif dasar pembukuan.
Dasar pembukuan yang diakui oleh Dirjen Pajak adalah basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi. Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun utangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Selanjutnya, pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Nah, di sini kesejahteraan masyarakat yang dapat direkayasa terdiri atas yang pertama PPh pasal 21 karyawan, yang kedua pengobatan atau kesehatan karyawan, yang ketiga pembayaran premi asuransi untuk pegawai, yang keempat iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, yang kelima rumah dinas karyawan, yang keenam transportasi untuk karyawan, dan yang ketujuh pakaian kerja karyawan, yang kedelapan makanan dan natural lainnya, dan yang kesembilan bonus dan jasa produksi. Selanjutnya, pemilihan metode penilaian persediaan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi di mana harga cenderung naik, maka metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. HPP yang tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih sangat kecil, sehingga penghasilan kena pajak juga akan lebih kecil. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Di mana untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya dipilih karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset, dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Selanjutnya, pemilihan metode penyusutan tetap dan amortisasi aset atas aset tak berwujud, yaitu untuk efisiensi beban pajak. Sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan terlebih dahulu, seorang rencana pajak adalah harus melihat kondisi dari suatu perusahaan. Jika kondisi perusahaan laba dan besarnya PKP sudah mencapai tarif pajak yang tinggi, maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan. Sebaiknya jika perusahaan rugi, maka akan lebih baik menggunakan metode garis lurus. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama itu optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. Yang kedua, pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25. Yang ketiga, rekonsiliasi SPT. Yang keempat, perencanaan pajak pertambahan nilai. Yang kelima, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Di sini saya akan menjelaskan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pungut pajak. Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga atau withholding tax. Masalah yang sering timbul adalah pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak memotong withholding tax, misalnya PPh pasal 23 atas jasa konsultan, perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus, karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax, dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Untuk mengatasinya, perusahaan sebaiknya memarkup nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh pasal 23, maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya adalah optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan atau PPh pasal 25 atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final. PPh yang dapat dikreditkan adalah PPh atas penghasilan tanah atau bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang real estate, PPh pasal 22 atas impor,
PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, fiskal luar negeri karyawan atau setoran AN karyawan Kiki perusahaan berikut NPWP, PPh pasal 23 atas bunga dari non-bank, royalti, PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri. Selanjutnya adalah pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25. Pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25 disampaikan ke KKP yang bersangkutan dengan melampirkan yang pertama proyeksi perhitungan laba rugi tahun bersangkutan, yang kedua proyeksi laporan posisi keuangan pada akhir tahun bersangkutan, dan yang ketiga adalah proyeksi besarnya PPh badan yang terutang yang ternyata akan terjadi kelebihan pembayaran pajak apabila besarnya angsuran masa tidak dikurangi. Selanjutnya adalah rekonsiliasi SPT. Yang pertama adalah rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21. Merupakan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja yang tercantum dalam SPT PPh pasal 21. Dasar pengenaan pajak terdiri atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan penghasilan lain yang diberikan kepada pihak perorangan lainnya yang menjadi objek PPh pasal 21. Yang kedua adalah rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pajak pertambahan nilai berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP untuk mengecek apakah jumlah omset penjualan dalam SPT PPh badan dengan omset menurut SPT pajak pertambahan nilai bulan Desember tahun yang bersangkutan sudah sama. Yang ketiga adalah penyetoran modal pada perseroan terbatas dalam negeri. Dividen yang diperoleh dari perseroan terbatas dalam negeri dikecualikan dari pengenaan PPh dengan syarat jumlah saham yang dimiliki minimal 25%. Selanjutnya adalah perencanaan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Yang pertama, memaksimalkan pajak pertambahan nilai masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Yang kedua, dalam hal penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas yang pertama penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Yang kedua impor barang kena pajak. Yang ketiga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat adalah ekspor BKP oleh PKP. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila yang pertama perusahaan belum dikukuhkan menjadi PKP, yang kedua faktur pajak sederhana, yang ketiga faktur pajak cacat, yang keempat tidak diisi lengkap dan terdapat coretan atau hapusan, yang kelima pajak masukan atas pembelian mobil sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi. Yang keenam, pajak masukan berkaitan dengan produksi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang ketujuh, pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas barang kena pajak. Yang kedelapan adalah pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa pajak pertambahan nilai yang diketentukan pada saat pemeriksaan atau ditagih melalui SKP. Selanjutnya adalah membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Membangun sendiri
untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak pertambahan nilai apabila yang pertama luas bangunan 400 meter persegi atau lebih, yang kedua bangunan permanen, yang ketiga tarif 10% kali 40% kalikan biaya bangunan atau tanpa harga tanah, yang keempat disetor tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakibati Rifatul Romsa, NIM 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual. Kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP, terus tarif PPN dan penelahan pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual. Yang pertama, pajak keluaran disetor dengan menggunakan SSP tersendiri, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang kedua, dapat dibuatkan faktur pajak. Dan yang ketiga, dalam hal aset tersebut juga mendapatkan fasilitas penundaan. Atas penyerahan aset dimaksud juga dikenakan PPN. Selanjutnya, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama yaitu harga jual, dan yang kedua nilai penggantian, dan yang ketiga nilai impor, keempat nilai ekspor, dan yang terakhir yaitu nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu tarif PPN, tarif umum 10% dan tarif ekspor 0%. Setelah perencanaan pajak selesai disusun dan diimplementasikan, masih ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan, yaitu pengendalian pajak. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak. Selanjutnya, yaitu penelaahan pajak. Apa itu penelaahan pajak? Yaitu kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu aspek perpajakan yang umum dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan badan, yang kedua PPh pasal 21, dan yang ketiga PPh pasal 22, 23, 26, dan pajak penghasilan final. Dan yang keempat PPh pasal 24, dan yang kelima PPN dan PPNBM.